Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar secara virtual, tapi tetap semangat ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, berdoa dapat diakhiri. Pada hari ini kita akan belajar mengenai usaha dan energi. Untuk kompetensi dasar pada materi kali ini, yang pertama menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Yang kedua, menerapkan metode ilmiah untuk mengajukan gagasan penyelesaian masalah gerak dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep energi, usaha, dan hukum kekekalan energi. Sebelum masuk materi, kita akan melihat video, simak dan perhatikan video berikut ya. Pernahkah kalian mendorong mobil yang sedang mogok? Walaupun kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dan berpindah tempat, namun terkadang mobil masih tetap diam. Dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Kok bisa gitu ya? Padahal sudah lelah berjuang loh. Nah, biar pertanyaan ini terjawab, terus tonton video ini sampai selesai ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai usaha dan energi. Kita mulai dari usaha ya. Tahukah kalian apa itu usaha? Dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Nah, itulah yang menyebabkan kita disebut tidak melakukan usaha pada kejadian di awal video ini, karena mobil tidak berpindah. Jadi, sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan sama saja tidak melakukan usaha, atau usahanya sama dengan nol. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat kita mendorong troli di minimarket, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Untuk peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F kali S, dengan W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, dan S perpindahan yang dialami benda dengan satuan meter. Kasus kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya, saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan yang ada di lantai, gaya yang dilakukan tangan kita saat menarik bak mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka, usaha atau W sama dengan F cos alpha kali S, dengan alpha adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Berikutnya, arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, seorang porter mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke suatu tempat secara horizontal, maka gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, besar usaha atau W sama dengan F cos alpha kali S, karena antara gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 derajat, dan cos 90 derajat itu 0, maka W sama dengan 0. Lalu, bagaimana jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Contohnya saat kita menggunakan treadmill, gaya yang dilakukan telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Untuk kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alpha kali S. Alpha besarnya 180 derajat. Cos 180 itu min 1, sehingga W sama dengan min F kali S, atau usaha akan bernilai negatif. Kemudian, besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan seperti saat kita mencoba mendorong tebing yang berdiri kokoh dan tebing tidak berpindah. Ingat yang tadi kita sudah bahas, meskipun gaya yang kita berikan besar, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita dikatakan tidak berusaha atau W sama dengan 0. Yang terakhir, menentukan usaha berdasarkan grafik F delta X. Untuk penyelesaiannya, kita cukup menghitung luas daerah di bawah grafik. Nah, itulah beberapa cara menentukan besarnya usaha. Bisa dimengerti ya anak-anak? Materi kita selanjutnya adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan ya. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Energi ada beberapa bentuk, tapi di video kali ini kita akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan gabungan keduanya atau energi mekanik.
Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Misalnya, posisi pengendara sepeda saat menanjak bukit atau kedudukan buah kelapa di pohonnya. Energi potensial terbagi menjadi dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi, yaitu energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi dituliskan dalam persamaan EP sama dengan M kali G kali H. Yang kedua adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas baik karena ditarik ataupun didorong. Energi potensial pegas dihitung dengan rumus EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Selanjutnya, energi kinetik atau energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya semakin cepat. Jika benda bergerak, maka semakin besar energi kinetik yang dimiliki benda, dan sebaliknya. Energi kinetik dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK adalah energi kinetik, satuannya joule, M adalah massa dengan satuan kilo, dan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Yang ketiga adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial, sama dengan setengah mv kuadrat plus M kali G kali H. Jadi, sekarang sudah tahu ya apa itu usaha dan energi dalam fisika? Nah, sekarang mari kita bahas hubungan usaha dan energi. Yang pertama, hubungan usaha dengan energi kinetik. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik sama dengan delta X sama dengan EK2 dikurang EK1. EK sama dengan setengah mv kuadrat, jadi usahanya sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Yang kedua, hubungan usaha dan energi potensial. Usaha sama dengan perubahan energi potensial sama dengan delta EP sama dengan EPA dikurang EPB. WAB sama dengan M kali G kali HA dikurang M kali G kali HB. WAB sama dengan M kali G kali HA dikurang HB. Dengan WAB adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda dari A ke B. Yang terakhir, kita bahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik adalah konstan. EM1 sama dengan EM2. Kita perlu ingat, jika benda dilepas tanpa kecepatan awal, artinya V0 sama dengan 0, jika benda mencapai titik tertinggi, VT sama dengan 0, dan jika benda jatuh di permukaan tanah, H sama dengan 0. Agar anak-anak semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, seperti kejadian di awal video tadi, soalnya ini meminta kita menentukan besarnya usaha yang diberikan orang tersebut jika mobilnya tidak berpindah. Ya, jawabannya karena usaha adalah gaya yang bekerja pada benda, sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Jika benda tidak berpindah, maka usahanya sama dengan 0. Jadi, jawaban soal nomor 1 adalah A. Soal nomor 2, diketahui balok dengan massa 10 kg ditarik oleh gaya 25 Newton dan membentuk sudut 37 derajat dengan arah horizontal. Balok tersebut mengalami perpindahan sejauh 2 meter. Pertanyaannya, berapakah usaha oleh gaya tersebut? Untuk menjawab soal ini, menggunakan rumus W sama dengan F cos alpha kali S. W sama dengan 25 Newton cos 37 derajat kali 2 meter. Cos 37 derajat adalah 0,8 sehingga diperoleh usaha sebesar 40 Joule. Jadi jawabannya adalah B. Soal ketiga, diketahui grafik gaya terhadap perpindahan benda. Yang ditanya, berapakah besar usaha jika benda berpindah sejauh 7 meter? Besar usaha sama dengan luas daerah di bawah grafik, yaitu luas trapesium, sama dengan setengah A plus B kali T. Setengah kali 7 plus 4 kali 20 sama dengan 110 Joule. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, diketahui benda masanya 1 kilo dilemparkan ke atas kecepatan awal 40 meter per sekon. Yang ditanya, berapakah energi kinetik benda pada saat mencapai ketinggian 20 meter dari tanah? Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM1 sama dengan EM2, sehingga didapatkan hasil EK2 sama dengan 600 Joule. Jadi jawabannya adalah B. Jadi, di video kali ini kita sudah belajar persamaan usaha, yaitu hasil kali gaya dengan perpindahan, hubungan usaha dengan energi kinetik, yaitu usaha sama dengan perubahan energi kinetik, sama dengan setengah M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat, dan hubungan usaha dengan energi potensial, yaitu usaha sama dengan
perubahan energi potensial sama dengan M kali G kali H2 min H1. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang usaha dan energi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menempang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Tetap semangat belajar fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.